Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muftiana, NPM 2001020004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyatukan bangsa Indonesia, hakikat-hakikat ketahanan bangsa Indonesia, dan skema ketahanan bangsa Indonesia. Yang pertama, langkah-langkah menyatukan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri atas banyak pulau dan setiap pulau pasti memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa yang berbeda-beda. Terkadang perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sebuah konflik. Adapun cara mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam budaya, suku, dan bahasa adalah: yang pertama, saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Menghargai setiap keberagaman suku, bahasa, dan agama orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua yaitu tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah apabila hendak mengambil keputusan. Yang keempat, harus menanam nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kita. Dan yang kelima, saling tolong-menolong antar sesama. Penjelasan yang kedua yaitu tentang hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Penataan itu pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keseimbangan serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Sedangkan konsepsi ketahanan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial, melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi, wawasan nasional dengan metode Astagrata. Konsepsi ketahanan nasional ini merupakan suatu saran untuk mewujudkan ketahanan nasional. Selain itu, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Yang pertama, yaitu ketahanan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat, menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua, keuletan adalah usaha dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara total. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang membangun wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional, serta peran internasionalnya. Yang keempat, identitas kesatuan menyeluruh dalam kehidupan suatu bangsa, baik alam maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima, ancaman merupakan hal atau usaha yang berubah atau mengubah keputusan dan usaha yang dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politik. Yang keenam, tantangan adalah suatu hal atau upaya
yang bersifat atau bertujuan mengubah dan merombak yang dilandaskan secara konsepsional. Yang ketujuh, hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam. Yang kedelapan, gangguan merupakan hambatan yang berasal dari luar. Contoh bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin Hankamnas yaitu ancaman di dalam negeri. Contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau berbentuk dari masyarakat Indonesia.